Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan Budi Susanto, NIM 206111002447. Kali ini saya bersama teman-teman ingin mempresentasikan materi etos kerja. Integritas. Secara bahasa, integritas atau integrity berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yakni keseluruhan atau lengkap, yang berarti utuh, bulat, penuh, suci atau bersih. Untuk itu, integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, dan damai, serta menyeluruh. Definisi integritas menurut Development Dimensions International atau DII. Integritas adalah menerima norma-norma sosial, moral, dan organisasional, memegang teguh prinsip-prinsip moral seperti maintaining social, ethical, and organizational norms, atau firmly adhering to codes of conduct and ethical principles. Definisi integritas menurut Hay Consultant. Integritas adalah konsistensi antara tindakan yang diyakini seseorang, mengungkapkan maksud, gagasan, dan perasaannya secara terbuka dan langsung, juga menghargai keterbukaan dan kejujuran orang lain. Definisi integritas menurut Stephen R. Covey. Stephen R. Covey mendefinisikan integritas sebagai hidup yang dilandasi pada prinsip atau being integrated around principles. Integritas sendiri merupakan anak dari kerendahan hati atau humility dan keberanian atau courage. Kerendahan hati berarti mengakui bahwa ada hukum alam atau prinsip yang mengendalikan alam semesta ini. Dapat disimpulkan bahwa esensi integritas adalah kejujuran, ketulusan, dan kesediaan memegang teguh standar moral yang tinggi. Integritas ditunjukkan oleh kesesuaian antara nilai-nilai yang dipegang dan kebiasaan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, serta kesesuaian antara ungkapan dan perasaan. Integritas sangat diperlukan untuk menjamin agar kebebasan yang diberikan dapat dipakai secara bertanggung jawab. Tujuan integritas. Ada beberapa hal yang membuat integritas penting, yaitu Integritas membina kepercayaan. Dengan integritas yang ditemukan dalam diri seseorang, pemimpin yang bukan hanya kata-kata belaka, tetapi juga disertai tindakan akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri pengikutnya, menurut Maxwell tahun 1995. kedua, menurut Maxwell 1995, integritas punya nilai pengaruh tinggi. Integritas merupakan kualitas manusia yang diperlukan untuk sukses bisnis. Dengan integritas yang dipunyai oleh seorang pemimpin akan memperbesar pengaruhnya, karena pengikut melihat adanya sesuatu yang bisa dipercayai dalam diri pemimpin. Yang ketiga, menurut Maxwell 1995, integritas memudahkan standar tinggi. Pemimpin harus hidup dengan standar yang lebih tinggi daripada pengikutnya. Dengan adanya watak yang baik, memungkinkan pemimpin untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya. Yang keempat, menurut Maxwell 1995, integritas menghasilkan reputasi yang kuat, bukan hanya citra. Citra adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang diri seseorang. Integritas adalah apa diri seseorang yang sesungguhnya. Kadang-kadang kehidupan menjepit seseorang pada saat-saat mengalami tekanan. Apa yang ada di dalamnya akan ketahuan dengan
bagaimana reputasi seseorang. Selanjutnya, yang kelima, integritas berarti menghayati diri sebelum memimpin orang lain. Sebelum memimpin orang lain, seorang pemimpin harus menghayati dirinya sendiri, karena pemimpin tidak bisa memimpin siapapun lainnya lebih jauh daripada tempat pemimpin sendiri berada. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah pemimpin sudah memiliki integritas terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Yang keenam, menurut Maxwell tahun 1995, integritas membantu seorang pemimpin dipercaya bukan hanya pintar. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa pemimpin sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berdasarkan sifat pintar, tetapi juga berdasarkan sikap yang konsisten. Selanjutnya, yang ketujuh, menurut Maxwell tahun 1995, integritas adalah prestasi yang dicapai dengan susah payah. Integritas bukan sebuah faktor yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah hasil dari disiplin pribadi, kepercayaan batin, dan keputusan untuk jujur sepenuhnya dalam segala situasi dalam kehidupan pemimpin. Untuk memperoleh integritas diperlukan suatu proses yang terus berlangsung. Selanjutnya ialah fungsi integritas. Secara garis besar ada dua fungsi dari integritas, antara lain: satu, fungsi kognitif, dan yang kedua adalah fungsi afektif. Dalam hal ini, fungsi kognitif integritas mencakup kecerdasan moral dan wawasan diri atau self-insight. Dan wawasan diri itu meliputi pengetahuan diri dan refleksi diri. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi kognitif integritas adalah untuk memelihara moral seseorang dan mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif mencakup hati nurani dan harga diri, sehingga fungsi afektif integritas adalah untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati dan perasaan sebagai manusia. Manfaat integritas bagi seseorang antara lain: 1. Manfaat secara fisik. Individu yang memiliki integritas cenderung merasakan manfaat pada fisiknya, misalnya merasa lebih sehat dan bugar dalam melakukan kegiatannya. Manfaat secara intelektual. Individu yang berintegritas umumnya lebih mampu mengoptimalkan kemampuannya ketimbang individu yang munafik. Manfaat secara emosional. Umumnya, seseorang yang memiliki integritas juga memiliki motivasi, sadar diri, solidaritas tinggi, empati, simpati, dan emosi yang stabil. Manfaat secara spiritual. Integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Manfaat secara sosial. Integritas dalam diri seseorang membuatnya lebih mudah dalam menjalin hubungan, baik dengan orang lain dan dalam melakukan kerjasama di masyarakat. Contoh integritas: 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. 2. Bertanggung jawab atas hasil kerja. 3. Bertindak transparan dan konsisten. 4. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 5. Bersifat objektif.